Halo workers, gua di daerah Jakarta Selatan nih, tepatnya di Office 8 Residence. Jadi hari ini gue pengen ketemu sama temen gue, namanya Kusno Abdi Utomo. Dia adalah seorang Fire Safety Manager. Nah, buat kalian yang mau terjun di dunia HSE, yuk kita ikutin obrolan gue sama Mas Kusno. Halo workers, gue udah sama teman gue nih, namanya Mas Kusno Abdi Utomo. Gue juga lupa, karena ini teman SMA gue sebetulnya. Jadi gue tahu dia tuh sekarang udah 20 tahun di dunia HSE ya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu dunia HSE dan mau tahu lebih dalam, tetap dengerin obrolan gue sama Mas Kusno ya, karena memang Mas Kusno ini sudah sangat berpengalaman di dunia HSE. Oke, Mas Kusno, sekarang udah berapa lama nih di dunia HSE? Kalau dari awal mulanya, ya saya bergerak di konsultan fire safety ini punya rekan kerja yang mempunyai basic HSE. Oke. Ya. Dan saya di situ sebenarnya magang, ya alhamdulillah saya jalani dan saya tekuni akhirnya sampai dengan sekarang nih, Mas Acit. Ya alhamdulillah bisa jadi Fire Safety Manager sekarang. Oke, sekarang posisinya udah Fire Safety Manager. Nah, dunia HSE sendiri itu seperti apa sih? Kalau dunia HSE ini, kalau boleh dibilang dunia yang cukup luas sebenarnya. Seperti dari singkatannya Health and Safety Environment, jadi kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Ya, jadi itu benar-benar umum ya. Kita harus melihat dari sisi ketiganya, bagaimana orang itu bekerja dengan aman dan selamat. Intinya itu sih. Gitu. Nah, kalau di dunia HSE sendiri, Mas Uud tadi udah dari tahun 2002 ya? Yes. Nah, itu perjalanannya seperti apa, Mas? Ya, perjalanannya kalau boleh dibilang itu semester keempat ya. Saya dicoba untuk masuk ke dunia kerja, dan sebelumnya saya belum paham ya. Saya dari sisi saya admin, kemudian bisa jadi auditor juga ya. Di situ saya belajar banyak dari praktisi damkar ya. Cara bagaimana membuat laporan kerja, bagaimana membuat audit gedung ya. Dari situ belajar dan sampai sekarang alhamdulillah, Mas Acit. Kalau di dunia HSE sendiri apa aja sih ininya lingkup pekerjaannya? Lingkup pekerjaannya banyak sebenarnya ya. Yang pasti yang pertama mengawasi vendor dalam bekerja, kemudian memonitoring tim kita sendiri ya, tim engineering. Tim engineering kan kalau boleh dibilang banyak bekerja di dunia teknik atau listrik ya. Jadi harus benar-benar safety betul, Mas Acit. Jangan sampai ada kecelakaan kerja, intinya itu. Okay. Nah, kalau untuk keterampilan itu ada jurusan khususnya nggak sih? Keterampilan khusus ini kalau dunia HSE harus ada sertifikatnya. Sertifikat K3 umum atau sertifikat K3 konstruksi. Tinggal pilih tuh. Kalau K3 konstruksi biasanya di proyek-proyek kerja tuh. Gedung baru pertama berdiri, dia cocoknya K3 konstruksi. Tapi kalau K3 umum cocoknya ke properti atau yang benar-benar sudah operasional. Oke. Gitu. Berarti kalau Mas Uud ini sekarang di operasional ya? Yes, betul. Operasional gedung ya? Operasional gedung. Nah, kalau yang gue riset nih, pekerjaan lo sendiri tuh membawahi cleaning service, security, secure parking gitu-gitu ya? Yes, betul. Itu seperti apa sih kesehariannya? Banyak banget yang diurus, kayaknya gue ngurusin satu aja udah pusing gitu. Lu ngurusinnya kayaknya tadi gue lihat ada 5 bidang ya? Makanya kalau dibilang banyak ya banyak. Sebenarnya bagaimana kita memanage semua pekerjaan itu biar simple aja sih. Ya, dunia HSE itu atau general service nih saya nih membawahi semua outsource. Outsource itu dari security, outsource cleaning service, dari landscape dan pest control. Cara manage-nya gampang sih sebenarnya ya. Setiap outsource kan punya rencana kerja ya, rencana kerja harian dan rencana kerja bulanan. Nah, nanti di situ kita tinggal monitor aja tuh setiap hari. Misalkan dari security
kayak seperti Mas Acit masuk tadi tuh, pasti SOP-nya jalan tuh security, pengecekan mobil, kayak gitu. Nanti dari sisi housekeeping atau cleaning service juga begitu sama. Misalkan pembersihan kaca, ya, penggunaan tangga tuh, setiap pekerja harus wajib pakai APD. Gitu. Nah, kalau ke kantor ini masuk jam 7, ya, udah pasti datang setengah 7. Ya biasa checklist gondola tuh. Gondola apa sih? Alat yang untuk membersihkan kaca fasad gedung, yaitu saya lakukan checklist, pemeriksaan peralatan semua, pastikan semua kondisi itu dinyatakan aman. Jangan sampai ada masalah. Ada checklistnya juga itu ya? Ada checklistnya. Nah, lu kan di sini kan sebetulnya kan lebih ke fire safety manager ya? Yes. Itu secara khusus berarti? Betul, secara khusus. Nah, berarti tanggung jawabnya apa tuh? Tanggung jawab utama dari seorang fire safety manager memastikan semua peralatan gedung tuh berjalan. Peralatan gedung apa sih? Banyak. Ya, misalkan sistem general alarm nih, Cit. Ya. Kemudian sistem pompa. Sistem pompa kebakaran harus benar-benar running, katakanlah standby. Jangan posisi off tuh. Gitu. Jadi memang harus dicek-cekin tuh dari pagi udah ngecek-ngecekin tuh ya? Kalau untuk pengecekan itu kita ada divisi lagi. Divisinya lagi. Mas Acit. Divisinya engineering, terus dia melaporkan tuh di grup, ya, melaporkan di grup. Kemudian ya saya monitor, gitu. Ntar misalkan kalau ada masalah ketahuan tuh, gitu. Seperti itu. Tapi kalau lu sendiri, lu bukan dari bidang ini kan sebetulnya. Yang gue tahu soalnya dia kuliahnya tuh di komunikasi. Jadi ya maksudnya gimana? Kenapa lu pindah ke jalur ini nih, Mas? Ya. Oke, Mas Acit. Kalau awal kenapa bergerak di dunia HSE atau Fire Safety Manager, pertama awal kuliah, oke nih cocok nih. Kok berjalan seiring waktu, kok jadi kayak salah pilih jurusan nih, ya Cit ya. Duitnya enakan sini ya? Duitnya enakan sini. Pas bergerak di sini, saya ambil kursus atau pelatihan K3, kemudian saya ambil sertifikasi VSM, dan enak keterusan, gitu. Sampai 20 tahun keterusannya? Sampai 20 tahun keterusannya. Luar biasa. Kalau tadi kan lu bilang kan standarnya itu kan ada sertifikasi standar tadi ya, konstruksi sama umum ya? Yes. Nah selain itu, untuk di bidang ini, ada sertifikasi lagi gak sih yang lain yang bisa menambah, mengupgrade, gua nggak tahu pendapatan atau posisi atau apalah? Kalau mau mengupgrade lagi ya, yang bagusnya itu ada tambahan lagi, misalkan sertifikat bekerja ketinggian misal, atau sertifikat first aid, bisa itu jadi nilai plus ya. Tapi yang utama di gedung, setiap gedung wajib ada sertifikat FSM ini aja sih, Cit. Kalau ada sertifikat FSM, ya otomatis salary bertambah. Oh, gitu. Pasti ya, ada itunya ya. Yes. Oke. Nah, kalau misalnya lu sendiri melihatnya ke depannya di posisi lu ini akan seperti apa sih buat teman-teman yang mau kerja di industri ini nih? Akan seperti apa? Jadi masa depannya lah gitu. Kalau dunia HSE atau dunia fire safety itu pasti dicari setiap gedung ya, Mas Acit ya. Karena ya kita kan bekerja ini dari aturan pemerintah ya. Itu Pergub ya. Pergub itu mewajibkan setiap gedung wajib adanya seorang fire safety manager gitu. Nah, nanti kalau sudah ada otomatis bisa tuh langsung bekerja, ya otomatis upgrade dari sisi salary. Kalau orang mau berhasil dalam dunia ini harus ada skill khusus gak sih dari dia untuk supaya bisa survive gitu? Kalau tips untuk menjadi seorang fire safety yang berhasil, udah pasti harus tekun dulu ya. Tekun, kemudian sertifikat harus mendukung juga sih pasti. Sertifikat yang tadi saya bilang, sertifikat sebagai seorang FSM itu benar-benar wajib hukumnya. Kalau udah ada itu, otomatis banyak deh gedung yang benar-benar cari. Saya baru dapat kerja aja nih, Mas Acit, ada tawaran lagi, gitu kan. Tawaran lagi ya, kalau memang bisa lebih naik lagi. Ini dia luar biasa ya, gue kenal dia tuh dari dulu. Gue pertama dia kerja di daerah Kelapa Gading, terus pindah ke Pluit, terus sekarang di sini. Itu dalam beberapa tahun doang ya kayaknya ya, Ut ya?
nggak terlalu lama ya? Ya dari sekitar sekitar 8 tahun saya 5 kali pindah kerja, Tuh, Mas Ajit. 8 tahun 5 kali pindah. Kalau untuk umur gua, terus gua mau ngambil sertifikasi FSM, itu masih bisa gitu. Kayaknya lebih menarik kerjanya ya nggak sih? Sebenarnya dunia FSM ini tanggung jawabnya berat banget. Berat Mas banget Ajit. ya? Berat banget karena misal ya, kalau mohon maaf jangan sampai ada kejadian-kejadian itu orang yang pertama dipanggil tuh seorang FSM. Ya, amit-amit ya. Makanya kita harus benar-benar jaga gedung kita dan kita training semua tim. Ya, jangan sampai ada kecelakaan kerja. Ada sisi bagian hukumnya gak sih kalau misalnya lu lalai gitu terus ada yang misalnya lu bisa dihukum gitu secara pidana gitu, bisa gak sih? Bisa kalau saya lalai. Ya, misalnya lalainya itu seorang FSM itu nggak melakukan tugasnya. Tugasnya apa aja sih? Misalkan sistem pompa dia nggak running tuh, nggak standby, dia off katakanlah, rusak. Itu saya nggak melaporkan tuh. Itu tiba-tiba ada kejadian kebakaran dan ada korban jiwa, saya langsung tuh orang pertama masuk penjara. Oh. Jadi, Seperti itu. Jadi serem juga ya ternyata ya. Bisa sampai masuk penjara ya. Pantesan gajinya lumayan, Jay. Resikonya lumayan. Oke, mungkin yang terakhir nih yang teman-teman pengen tahu. Jadi kalau orang baru mau masuk ke dunia ini, itu salary-nya kira-kira berapa sih? Kalau masuk bekerja fresh graduate lah ya, katakanlah fresh graduate. Fresh graduate itu UMR 5 katakanlah, range-nya 5 sampai 5,5. 5 sampai 5,5. Yes, gitu. Gue pengen nanya di posisi dia sih sebetulnya. Kalau posisi udah manajer ya? Ya udah manajer, ya range-nya itu 10 sampai 15 lah. 10 sampai 15. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi sama Mas Kusno, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita bisa kok bikin syuting lagi dan tempatnya masih di sini. Tempatnya keren loh. Mantap. Jadi ini salah satu tempat yang paling keren. Ini di Office 8 ya? Office 8, Resident 8. Ya, Office 8, Resident 8. Jadi teman-teman katanya ruangannya juga disewain kalau mau nyewa. Boleh langsung sama Mas Kusno nih nanti. Oke, thank you ya teman-teman ya. Oh iya, gue mau diajakin lihat-lihat daerah Office 8 ini. Mungkin gue masih mau ngobrol-ngobrol lagi tentang lebih dalam apa sih suka dukanya jadi seorang fire safety manager, sama pengen lihat-lihat juga tempat kerjanya Mas Kusno ya. Langsung dapat kerja di Workerspedia. Thank you. Bye. Dadah.